Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai desain dan analisis. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Agnesya Septia Giartanti, NIM 1961064, bersama teman saya, Brian Zanuar Steven, NIM 1961197. Analisis e-bisnis. Untuk merancang e-bisnis, analisis diperlukan sebagai tahap mendapatkan dan menyimpulkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Untuk melakukan analisis, perlu melihat alur kerja bisnis atau yang disebut sebagai workflow, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan aplikasi e-bisnis. Workflow membantu untuk mengelola proses bisnis dengan memastikan tugas yang diprioritaskan, yaitu as soon as possible, by the right people, in the right order. Membuat model proses. Suatu proses operasi terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu memahami pasar dan pelanggan, membuat visi dan strategi, mendesain produk dan jasa, pasarkan dan jual, buat dan jasa pengiriman, organisasi jasa, serta tagihan dan layanan pelanggan. Kemudian membuat diagram proses dan validasi model proses yang baru. Membuat model data. Yang pertama, identifikasikan entity. Entity yaitu pengelompokan informasi atas data yang berhubungan. Misal berdasarkan orang, yaitu pelanggan dan karyawan. Transaksi, permintaan penjualan atau pembelian. Atau produk, yaitu jenis dan tipe. Identifikasikan atribut untuk entity. Setiap entity mempunyai karakteristik properti yang berbeda yang disebut atribut. Ketika diimplementasikan disebut sebagai field. Misal, nama, nomor telepon, alamat. Identifikasikan hubungan antar entity. Hubungan antar entity membutuhkan identifikasi field mana yang digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel. Misal, order dari pelanggan berhubungan dengan pelanggan mana yang melakukan order dan produk apa yang diorder. Primary key atau identifikasi unik dari setiap record dalam tabel, dan secondary key yaitu field yang digunakan untuk menghubungkan primary key ke tabel lain. Desain e-business. Desain sistem adalah mendefinisikan bagaimana suatu sistem informasi dapat beroperasi. Server diperlukan untuk mendukung proses transaksi e-bisnis. Ada beberapa jenis server yang dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan, yaitu web server, mengelola permintaan HTTP dari klien dan bertindak sebagai broker pasif ke server lainnya. Merchant server merupakan lokasi utama dari logika aplikasi dan mengintegrasikan seluruh aplikasi dengan membuat permintaan ke komponen server lainnya. Personalization server menyediakan konten yang dapat diubah berupa bagian dari fungsi server perdagangan. Payment commerce server mengelola sistem pembayaran dan transaksi yang aman. Kemudian katalog server. Server manajemen dokumen yang digunakan untuk menampilkan informasi produk dan spesifikasi teknis. CRM server menyimpan informasi seluruh kontak pelanggan. Dan ERP server dibutuhkan untuk penyediaan informasi saham dan penetapan harga kepada pelanggan. Desain situs berpusat pada pengguna. Desain situs dibuat berdasarkan optimalisasi pengalaman pengguna pada semua faktor, termasuk user interface dengan pengaruhnya. Untuk itu, sebelum mendesain perlu diperhatikan siapa pengguna terpenting, apa tujuan mereka mengunjungi situs web, berapa sering mereka mengunjungi situs, pengalaman dan keahlian apa yang mereka miliki, kebangsaan apakah mereka dapat berbahasa Inggris, informasi seperti apa yang mereka cari, bagaimana mereka menginginkannya, membaca atau mencetaknya atau menyimpannya, dan seberapa besar screen yang mereka gunakan.
Kemudian usability adalah suatu konsep kunci di dalam desain user center yang diaplikasikan untuk menganalisis dan mendesain suatu rentang produk yang menggambarkan seberapa mudah dapat digunakan. Mencakup dua aktivitas proyek kunci, yaitu yang pertama, expert review, suatu analisis terhadap situs yang ada atau prototipenya oleh orang ahli yang akan mengidentifikasikan kekurangan dan perbaikan terhadap situs berdasarkan pengetahuannya. Seringkali dilakukan di awal proyek desain ulang. Yang kedua, usability atau user testing. Pengguna yang diobservasi melalui tugas yang diberikan dengan menggunakan sistem. Untuk melakukan tes terhadap desain yang efektif untuk usability tergantung dari 3 area, yaitu efektivitas, produktivitas atau efisiensi, dan kepuasan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Baik, selanjutnya analisis use case. Metode use case untuk analisis proses dan modeling dikembangkan pada awal tahun 1990 sebagai bagian dari metodologi yang dikenal sebagai Unified Modeling Language atau UML. Tahapan dalam analisis use case: yang pertama, identifikasi aktor; yang kedua, identifikasi use case; yang ketiga, hubungan aktor ke use case; dan yang keempat, kembangkan skenario use case. Mendesain arsitektur informasi merupakan kombinasi dari organisasi labeling dan skema navigasi melalui sistem informasi. Kelebihan dalam mendesain arsitektur informasi: yang pertama, struktur dan kategori yang diidentifikasi akan mendukung tujuan pengguna dan organisasi tujuan mereka mengunjungi situs web. Yang kedua, membantu meningkatkan alur dari situs. Yang ketiga, optimalisasi mesin pencari. Yang keempat, dapat diterapkan untuk mengintegrasi komunikasi offline. Dan yang terakhir, konten terkait dapat dikelompokkan untuk mengukur keefektifan dari situs web. Card sorting. Dengan menggunakan ini, pengguna dapat terlibat secara aktif dalam proses pengembangan arsitektur informasi. Card sorting pada klasifikasi situs web dapat mengelompokkan objek web untuk memfasilitasi informasi, kelengkapan tugas, atau tujuan dari informasi yang sudah ditetapkan oleh pengguna. Blueprint, suatu hubungan antara suatu halaman dengan isi komponen lainnya dan dapat digunakan untuk melihat organisasi, navigasi, dan melabel sistem. Tampilan berupa sitemap atau set struktur diagram. Wireframe juga dikenal sebagai skematik, suatu cara mengilustrasikan layout dari halaman web secara individu. Tampilan berupa web layout. Orientasi pelanggan, mengembangkan konten situs dan jasa untuk merapatkan segmen pelanggan berbeda atau anggota lain dari pengunjung. Desain situs yang baik dikembangkan untuk memenuhi orientasi pelanggan atau berpusat pada pelanggan. Untuk perusahaan B2B, 3 pihak terkait adalah pelanggan, perusahaan lain, dan organisasi dan staf. Desainer membutuhkan variasi agar menarik pengunjung ke dalam situs. 4 tipe pendekatan berbeda yang dipakai. Yang pertama, pendekatan terhadap internet. Yang pertama, pendekatan terhadap internet. Yang kedua, pendekatan dengan organisasi. Yang ketiga, pendekatan dengan produk organisasi. Dan yang keempat, pendekatan dengan situs Anda. Isu desain situs. Yang pertama, style and personality plus design, yaitu dukungan terhadap merek. Yang kedua, set organization, yaitu sediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, set navigation, yaitu jelas, sederhana, dan konsisten. Yang keempat, pack design, yaitu juga sama, jelas, sederhana, dan konsisten. Yang terakhir itu konten, yang harusnya menarik dan relevan. Dalam elemen desain situs, web usability terdiri dari 3 area, yaitu desain situs dan struktur, desain halaman, dan desain konten. Web usability adalah kemampuan untuk mengakses web dan merupakan kebutuhan inti lain dari situs web yang memperbolehkan pengguna situs web berinteraksi dengan web browser atau platform yang mereka gunakan untuk mengakses situs web. Walaupun ada batasan moral terhadap kemampuan mengakses web, namun perlu juga melihat kebutuhan bisnis di dalamnya.
Argumentasi utama terhadap aksesibilitas. Yang pertama, banyaknya orang yang mempunyai kelainan penglihatan, mulai dari buta warna hingga buta sebagian. Yang kedua, banyaknya pengguna yang menggunakan browser yang kurang populer atau variasi dari resolusi screen. Yang ketiga, banyak pengunjung dari daftar mesin pencari. Dan yang terakhir, kebutuhan legalitas. Ada 3 prioritas berbeda terhadap daftar accessibility compliance untuk desain situs web merupakan bahasa HTML. Yang pertama, prioritas 1 atau level A, yaitu pengembang konten web harus puas terhadap checkpoint. Jika tidak, orang lain akan mengatakan tidak mungkin untuk mengakses informasi dalam dokumen. Kepuasan terhadap checkpoint ini adalah kebutuhan dasar untuk beberapa grup untuk dapat menggunakan dokumen web. Yang kedua, prioritas 2 atau level AA. Pengembangan konten web seharusnya puas terhadap checkpoint. Jika tidak, orang lain akan mengalami kesulitan mengakses informasi dalam dokumen. Kepuasan terhadap checkpoint ini adalah menghilangkan halangan dalam menggunakan web. Yang ketiga, prioritas 3 yaitu level AAA, itu pengembangan konten web dapat mengalokasikan checkpoint. Jika tidak, orang lain akan mengalami beberapa kesulitan mengakses informasi dalam dokumen. Kepuasan terhadap checkpoint ini akan meningkatkan akses dalam menggunakan dokumen web. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.